Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Edi akan berikan 7 tips ya. Sebenarnya ini adalah jaga-jaga buat teman-teman ya, untuk menghindari kebakaran pada mobil Suzuki teman-teman. Bukan hanya Suzuki, di semua merek mobil juga berguna untuk tips yang satu ini ya. Seperti apakah tips untuk menghindari terjadinya kebakaran pada mobil Suzuki teman-teman? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Oke? Oke, tips yang pertama, cek selalu ruang mesin atau kap mesin. Sering kali kita kalau misalnya lagi iseng-iseng di rumah, nggak ada kerjaan, teman-teman misalnya kan kepikiran nih, kayaknya kap mesin di mobil ini kayaknya banyak debu, coba bersihin dulu ya. Di saat teman-teman ngebersihin kan itu memerlukan seperti kanebo atau kain ya. Kadang-kadang kita kelupaan tertinggal di dalam ruang mesin ya. Kalau kanebo ataupun kain tertinggal di dalam mesin, itu akan dapat memudahkan terbakarnya material tersebut ya. Jadi akan riskan terjadinya kebakaran pada mobil Suzuki teman-teman. Oke? Jadi cek selalu ya untuk kap mesinnya. Tips yang kedua, pastikan tutup oli dalam keadaan rapat ya teman-teman. Teman-teman harus selalu cek tutup pada oli mesin pada mobil Suzuki teman-teman. Terkadang kalau misalnya dia nggak rapet, dia akan terjadi percikan oli ke dalam ruang mesin. Kalau misalnya terjadi percikan ke dalam ruang mesin, otomatis terjadi percikan ke knalpot. Kalau sudah terjadi percikan knalpot, itu akan riskan terjadinya kebakaran teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan tutup oli mesin kendaraan teman-teman tertutup rapat ya, supaya tidak terjadinya kebakaran. Oke? Tips yang ketiga adalah hati-hati dalam menginstalasi kabel atau konektor ya. Kalau teman-teman mau menginstalasi aksesoris yang berhubungan dengan listrik, pastikan dulu kabelnya itu tidak gampang meleleh ya, dan pastikan juga untuk listriknya sesuai dengan tekanan pada yang ada di aksesoris tersebut. Jadi supaya menghindari. Jadi teman-teman juga harus menggunakan sekring juga ya, supaya dia nggak gampang terbakar ya. Dan teman-teman jika mau nambah aksesoris, teman-teman bawalah ke bengkel Suzuki aksesoris gitu ya. Orang bengkel lebih tahu akan aksesoris-aksesoris untuk tekanannya ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Boleh nambah aksesoris, tapi harap berhati-hati dalam menambahkan aksesorisnya. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mesinnya sendiri gitu ya. Tips yang keempat adalah hindari mengganti headlamp atau fog lamp ke watt yang lebih besar lagi. Ya, kalau teman-teman mengganti headlamp ke watt yang lebih besar lagi, bukan hanya terjadinya kebakaran, tetapi akan terjadinya cepat tekor untuk aki teman-teman ya. Selain dari mudah terbakar, aki teman-teman juga jadi boros. Jadi teman-teman mengeluarkan kos untuk baterainya itu bisa banyak ya. Jadi tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali ganti aki gitu ya. Dipastikan dulu untuk watt pada lampu headlamp dan fog lampnya itu sesuai dengan standar dari Suzuki ya. Tips yang kelima adalah pastikan mobil teman-teman jauh dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, kain, dan lain-lain atau daun-daunan ya. Kalau misal teman-teman lagi parkir nih, kan knalpot itu di bawah ya. Jadi kalau misalnya nempel di knalpot itu kayak kertas atau daun gitu, akan mengakibatkan kebakaran. Jadi teman-teman pastikan dulu mobilnya bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti ini depan kita nih. Ini kan batako semua nih, nggak ada kertas, nggak ada daun-daunan semuanya. Jadi kita nggak khawatir kebakaran ya. Itu untuk tips yang kelima. Oke? Tips yang keenam adalah hindari meninggalkan powerbank dalam keadaan masih mencolok teman-teman ya. Jadi kadang kan kita kemana-mana bawa powerbank ya.
dalam keadaan power banknya masih habis baterainya, kita iseng nih ngecas di sini nih, di USB atau aux di sini nih. Jadi kita cas ya kan, kita tinggalin, kita lupa. Kalau misalnya kita tinggalin itu akan mengakibatkan konsleting. Kenapa konsleting? Karena kan di sini untuk power bank adalah baterai ya. Dan untuk mobil ini juga menggunakan baterai. Jadi akan terjadinya konsleting antara power bank dan mobilnya, karena itu bisa mengakibatkan kebakaran. Oke? Tips terakhir adalah hindari menyimpan korek dalam dashboard mobil ya. Jadi kadang kan kita sebagian pemilik mobil adalah seorang perokok ya. Kita lupa, kita meninggalkan korek di dalam dashboard mobil di depan ataupun di sini ya, tempat minuman kita tinggalin ya kan. Kita tinggalin di sini, terus kadang tinggalin di sini ya kan, kita lupa. Kenapa nggak boleh ditinggalin di dalam sini? Karena pada saat parkir kendaraan teman-teman, di dalam mobil teman-teman itu kan sangat panas ya. Ketika panas, korek itu akan riskan terjadinya meledak ya. Jikalau meledak itu korek kan, di korek ini adalah gas ya. Kalau koreknya meledak, gasnya akan muncrat ya. Dan kondisi mobil panas akan mengakibatkan kebakaran. Oke teman-teman, mungkin itu dulu tips dari Edi, 7 tips agar menghindari terjadinya kebakaran atau konsleting pada mobil Suzuki teman-teman. Pokoknya teman-teman yang ingin konsultasi atau ingin membeli mobil Suzuki-nya bisa langsung hubungi Edi di 0813 18795985, itu terhubung dengan WA juga. Pokoknya yang paling penting ingat Suzuki, ingat Edi, mau beli Suzuki dengan Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.